get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini Cipta akan kedatangan tamu yang cukup jauh loh dari SMKS PGRI 1 Transpam 2 Labuhan Ratu, Lampung Timur. Nah, untuk keseruannya teman-teman pasti penasaran ya. Oke, lanjut aja, kita ikuti kegiatannya. Cause I know you got me fucked up. Let me show you what's up. Cause enough is enough. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMK PGRI 1 Transpam 2 Labuhan Ratu, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Subargo dan Ibu Nayu dan Ibu Asep. Kemudian yang kami hormati tim dari PT Cipta Sarana Cendekia yang hari ini hadir dalam kegiatan kunjungan industri. Tentunya yang kami cintai dan kami banggakan adik-adik dari SMKS PGRI 1 Transpam 2 Labuhan Ratu. Selamat pagi adik-adik semuanya. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Kalau saya bilang selamat pagi, jawabnya adalah pagi kami siap beraksi. Gitu ya? Siap? Masih semangat? Semalam bisa tidur dengan nyenyak? Bisa. Gimana suasana malam? Menyenangkan kah? Ya. Enakan di sini atau di Lampung? Oh, enak di Lampung. Oke. Baik, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan ya teman-teman adik-adik semuanya. Saya Latifatul Laila Putri selaku MC hari ini yang akan membawakan acara hari ini. Dimulai nanti akan ada sambutan-sambutan. Kemudian yang kedua ada penyampaian materi kunjungan industri. Yang ketiga nanti teman-teman akan kita ajak untuk keliling-keliling di kantornya Cipta Sarana Cendekia. Berikutnya teman-teman, sesuai dengan yang saya sampaikan tadi, setelah ini akan ada sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan dari perwakilan Bapak Ibu Guru dari SMKS PGRI 1 Transpam 2 Labuhan Ratu. Kepada Ibu Nayun dipersilakan. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada kami dari SMKS PGRI 1 Transpam 2. Yang saya hormati Bapak Direktur, lalu juga untuk staf dan karyawan, untuk Bapak Ibu Guru dari SMKS PGRI 1 Transpam 2, dan juga untuk anak-anak yang Ibu cintai. Mari kita panjatkan puji dan syukur kita pada Tuhan Yang Maha Esa yang sudah memberikan kita kesehatan sehingga kita masih bisa bersama-sama berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat. Amin. Ya Bapak, perkenalkan nama saya Dwi Nayu Agustin. Saya pada saat ini mewakili dari SMKS PGRI Transpam 2. Saya saat ini menjabat sebagai kepala jurusan. Jadi anak-anak ini adalah jurusan akuntansi, keuangan dan lembaga. Kami mohon bantuan dan juga ilmu dari PT Cendekia untuk bisa memberikan sedikit kepada anak-anak kami tentang informasi lembaga, khususnya mungkin nanti yang akuntansi, bidang akuntansi. Ini saya grogi, mohon maaf karena baru tahun ini saya jadi kepala jurusan dan saya memang diminta untuk memberikan sambutan. Mohon maaf jika mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga kerjasama kita dapat terus berlanjut dan semoga kita selalu diberikan kesuksesan untuk kita di masa depan. Oke, baik, terima kasih Ibu Naya atas sambutan yang sangat luar biasa. Berikutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Direktur dari PT Cipta Sarana Cendekia. Kepada Bapak Alfianto Cahyono dipersilakan. Pertama-tama saya mewakili seluruh tim menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada SMKS PGRI 1 Transpam 2 karena telah memberi kami kesempatan untuk dapat menyambut rekan-rekan sekalian beserta adik-adik di hari ini berkaitan dengan kunjungan industri yang mungkin nanti arahnya akan lebih banyak kita bawa pada studi kenal profesi karena di lembaga ini di satu gedung yang sama tadi sebagaimana disebutkan sama Miss Latifah
selaku pembawa acara ada beberapa entitas yang berbeda itu. Jadi di bawah nanti teman-teman akan kita ajak untuk melihat bagaimana konsultan pajak terdaftar, akuntan publik seperti apa, kemudian bagaimana kami menjalankan PT ini atau persewaan ini, di mana PT Cipta Sarana Cendekia ini kenapa kemudian disebut sebagai rumah SMK, karena 70% yang menjalankan adalah lulusan SMK. Staf inti saya atau tim inti saya berjumlah hanya 9 orang untuk menjalankan perusahaan ini. Dari 9 itu hanya 3 yang bukan backgroundnya SMK. Dari 3 itu hanya 2 yang backgroundnya bukan pendidikan vokasi sama sekali, yaitu saya sama Mas Ardika yang pegang kamera di belakang pakai baju batik. Sisanya semuanya backgroundnya pendidikan vokasi sama seperti kalian. Dengan skema perekrutan kalau kita di sini adalah kita nggak pernah ambil lulusan S1. Dari 9 orang itu hanya 1 yang kita ambil dari lulusan S1, tapi kebetulan backgroundnya memang kita cari awalnya dari SMK. Jadi rata-rata kakak-kakak yang hari ini mendampingi kalian semua, termasuk di sebelah saya ini, semua yang ada di sini, dan termasuk nanti yang akan mengawal kalian selama kegiatan, kita rekrut sejak lulus SMK. Bahkan ada 2 orang yang masih kelas 12 sudah kerja di sini. Ya, makanya kita disebut rumah SMK. Selain itu, setiap bulannya, start mulai bulan Juni itu ada sekitar 200 sampai 300 anak SMK jurusan akuntansi yang melaksanakan PKL di sini dari seluruh Indonesia. Itu PKL-nya bisa 1 bulan sampai 6 bulan. Jadi mereka magang di sini, kita ajarin akuntansi lagi sama perpajakan yang langsung terintegrasi dari awal, dari nol. Karena kurikulumnya Indonesia itu nggak pakai sudah. Okupasinya akuntansi itu nol sekarang. Kenapa? Karena akuntansi itu bisa diterapkan di semua akuntansi ahlian dan itu dibutuhkan. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile. Karena hari pertama kamu masuk di kelas 11 nanti, dari apa yang saya lihat tiap tahun dari ribuan anak SMK yang saya temui, entah saya datang ke sekolahnya atau sekolahnya datang ke sini, hal pertama yang dilakukan anak kelas 11 kompetensi kalian akuntansi. Setelah libur kenaikan kelas, masuk adalah upacara. Habis upacara mereka masuk kelas, kamu tahu apa yang dilakukan? Tidak. Hampir serempak mereka menarik kursi. Mereka meletakkan tasnya, duduk, lalu tarik nafas dalam-dalam. Kayaknya aku salah jurusan. Itu keluarnya bukan sekarang. Sekarang baru ada dikit pak. Ngapain aku 1 tahun ini? Nanti kelas 11 kamu akan mulai merasa ada namanya salah jurusan. Dan itu kelas 11 keluarnya. Karena kelas 12 kamu udah nggak akan bisa mikir lagi. Ya. Kamu hanya akan mengejar waktumu sampai kelulusan, karena banyak banget itu timeline-nya di kelas 12 yang harus dipenuhi. Maka hari ini kita fokus ke sana aja. Persiapanmu ke kelas 11 nanti, apalagi kamu PKL di kelas 11 kan? Nah, sampai ke kelas 12. Minimal kamu keluar dari sini nanti, kamu pulang, enggak, kamu main ke Batu maksudnya. Kamu keluar dari kantor saya nanti, kamu tahu dan kamu punya gambaran, kalian punya gambaran apa yang harus kalian lakukan selama 3 tahun di SMK ini. Dan apa yang bisa kalian dapat nanti endingnya. Karena mayoritas dari kalian tadi kepinginnya adalah bekerja atau kuliah sambil kerja. Mumpung kamu masih kelas 10, tak kasih PR, tak kasih tugas, ya, yang tugas ini nanti secara tidak langsung akan jadi PR buat guru-guru kalian. Ya, kalau orang KAI sekolah KAI di sini yang tak kasih KAI nggak cuma siswanya. Kadang sekolahnya nggak ada saya juga. Dan kepengen sekolah pasti bagus kan? Satu, tulis. Nah, kasih tugas. 1. Silahkan kalian cari. Gak usah tulis silahkan-silahkannya. Cari gitu loh. Cari 20
lowongan pekerjaan. Kalau udah dapat 20, kalian list apa yang harus kalian lakukan, tahu nggak? Nggak tahu? Mau dikasih bocoran lagi? Semua anak kasih apa yang nggak buat kalian. Ya, dari 20 tadi yang harus kalian lakukan pertama kali adalah baca dan pahami bagian requirements atau persyaratan. Kenapa kelas 10 sudah saya suruh cari dan sudah saya suruh pelajari persyaratan? Karena kalau dari kelas 10 kamu tahu persyaratan yang digunakan untuk melamar kerja, maka dari kelas 10 lah kamu punya waktu untuk mempersiapkan. Jadi kalau mau melamar kerja nanti kita siap-siapnya bukan ketika kelas 12. Apalagi kalau kamu nunggu ijazah, nunggu SKL, surat keterangan lulus. Mohon maaf, itu saya selalu ngomong sama anak bodoh kayak gitu. Karena kamu tahu itu kapal penuh, itu bis penuh, itu kereta penuh, semua orang berangkat di hari yang sama. Kok kalian mau ikut bareng? Ya kan? Sementara Firhan, Sita tadi, teman-temannya belum nyari kerja, dia udah dapat kerja. Maka itu kuncinya. Manfaatkan waktumu PKL, karena PKL itu bakal jadi sangat penting. Maka PR-nya sekolah nanti adalah mencarikan tempat PKL yang good buat anak. Jangan sampai anak dapat tempat PKL yang jobdesknya cuma 2, fotokopi sama bikin kopi. Nanti kasihan kembali waktu datang gitu kan, masa kamu ngapain aja nah gitu. Sebentar saya ke dalam keluar bawain kopi buat gurunya monitoring kan.